Shalom, salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat apapun yang kita hadapi pada saat ini. Syukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi bisa bertemu untuk bersama-sama mendengarkan perkongsian renungan firman Tuhan. Oleh itu, sebentar kita akan mendengar perkongsian renungan firman Tuhan. Jangan beranjak dari skrin Anda. Sila bersama-sama kami sehingga selesai. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 56 ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Demikian pembacaan Alkitab. Garis besar di atas, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema renungan firman Tuhan, yaitu penuh pergumulan. Sepercaya setiap kita masing-masing punya pergumulannya. Selagi kita hidup di dunia ini, selagi itulah kita tidak akan luput dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan hidup ini. Baik itu kesusahan, keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, masalah dalam perhubungan, baik sesama kita sebagai sahabat, perhubungan sebagai saudara. Pasti ada banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada yang tahan menghadapi, ada yang tidak tahan menghadapi persoalan hidup. Ada yang merasa tertekan, suka menghadapi kenyataan. Tidak tahu bagaimana menghadapi tekanan hidup ataupun masalah dalam kehidupannya. Sehingga mengalami tekanan hidup yang sangat kuat. Merasa terhimpit, merasa terhina, dan sebagainya. Dan tidak kurang, ada yang sanggup mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang sanggup mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada yang berpikir dengan cara seperti ini, masalahnya akan menjadi
selesai. Seperti Raja Daud. Kalau kita melihat Raja Daud di dalam teks ini, Mazmur 56 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Di situ menggambarkan perasaan Raja Daud, bahwa ia menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, di mana ia dikejar-kejar oleh Raja Saul bersama dengan tenteranya. Daud dikejar hanya karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan untuk mengganti Raja Saul sebagai raja. Saul merasa cemburu, dan karena perasaan seperti inilah membuat Saul berusaha menangkap Daud dengan niat untuk membunuh Daud. Dan kita tahu bahwa di dalam Raja Saul coba menangkap Daud ini, Daud sudah sedia tahu tentang perkara ini. Dan sudah semestinya Daud punya persediaan. Karena ia sudah tahu kalau Raja Saul membunuhnya, menangkapnya dengan niat untuk membunuhnya. Jadi Daud pasti punya persiapan akan kemelut hidupnya, akan pergumulan hidupnya tentang Saul mengejar dia dan menghendaki ia mati. Namun ada pergumulan yang lain yang di luar daripada jangkaan Daud, di mana Daud lupa kalau di dalam pelariannya itu, di dalam Daud diburu, Daud melarikan diri, bersembunyi di gunung-gunung, bersembunyi di pokok-pokok, ya. Daud bersembunyi di hutan, masuk ke kampung orang, negeri orang, di tempat orang asing. Daud berada di sana, sehingga Daud lupa, sehingga akhirnya Daud ditangkap oleh orang Filistin. Karena Daud karena Daud telah mengalahkan tentara mereka, yaitu Goliat. Kalau kita lihat ayat yang pertama memberitahu kita, ayat pertama bagian C, Mikam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Orang Filistin telah menangkap Daud di Gat. Dan pada waktu itu bagaimana Daud mengatasi masalahnya? Daud pura-pura hilang ingatan. Daud pura-pura menjadi orang gila. Dan dengan sikapnya seperti ini, membuatkan raja orang Filistin ini melepaskan dia. Karena baginya apa gunanya ia menyimpan orang yang sudah tidak waras. Sehingga ia berkata kepada rakyatnya, kurang apakah saya? Adakah saya kekurangan orang gila di tempat saya? Sehingga kamu membawa orang ini di tempat saya. Jadi dengan bersikap seperti itu, Daud akhirnya terlepas dari cengkaman bangsa Filistin. Jadi kita dapat lihat di sini betapa Daud punya kemelut hidup, kesusahan hidup, pergumulan hidup yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ia diburu bukan karena ia melakukan sesuatu kesalahan yang luar biasa, bukan karena ia berkhianat kepada rajanya. Tidak. Ia diburu seperti seorang yang bersalah. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Daud mengalami ketakutan. Sehingga Daud berkata dalam ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah. Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ia diinjak, ia diserangi, diperangi, dan dihimpit. Ia merasa terhimpit. Ia mau ke kiri tidak boleh, ia mau ke kanan tidak boleh. Ia mau maju ke depan pun tidak boleh, ia mundur ke belakang pun tidak boleh. Ia tidak melihat jalan keluar, jalan selamat baginya. Namun satu hal yang Daud lakukan, yaitu datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Inilah yang Daud lakukan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Sebagai manusia biasa, Daud tidak lari daripada perasaan takut. Ia merasa takut, merasa gentar, saudara. Diburu oleh rajanya sendiri seperti penjahat. Dan ia menjadi seorang pelarian ke satu tempat, ke suatu tempat. Kita dapat bayangkan bagaimana kehidupannya, betapa sukarnya hidupnya. Sehingga
Daud berkata dalam ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Maksudnya sewaktu Daud dalam pelarian, sewaktu Daud sedang mencari jalan penyelesaian hidupnya, mencari tempat pengungsian yang selamat baginya, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sehingga Daud mengucapkan perkataan yang sama, yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi Daud punya fahaman, punya kepercayaan yang begitu luar biasa. Jadi Daud punya fahaman dan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Di dalam ia menghadapi pergumulan, kesusahan hidup yang begitu luar biasa. Sungguh pun secara manusiawi, ia punya perasaan yang takut. Ia punya perasaan yang gentar. Namun dalam ketakutan itu, ia tidak berhenti dalam ketakutan itu. Ia tidak tersekat di situ. Ia percaya, dia ingat, ia tahu ada satu-satunya yang boleh diandalkannya untuk membawa dia keluar. Sungguh pun kiri tidak boleh, kanan tidak boleh, depan tidak boleh, belakang tidak jalan baginya. Ia percaya ada satu Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam alam semesta ini yang boleh membawa dia keluar dari kemelut hidup ini. Saudara dan saudari yang dikasihi, apakah pergumulan kita pada hari ini? Adakah kita punya pergumulan yang sama dengan Daud? Adakah kita punya masalah yang sama dengan Daud? Mungkin kita punya masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah cinta yang hambar. Mungkin kita punya masalah pekerjaan. Mungkin kita difitnah. Mungkin kita pernah diperhadapkan kepada suatu perkara yang bukan salah kita, tapi perkara itu ditujukan kepada kita, bahwa seolah-olah kitalah yang salah. Pernahkah kita mengalami perkara seperti Daud? Dan mungkin kita punya kemelut hidup yang lain, yang berbeza daripada apa yang dihadapi oleh Daud. Namun apa yang kita pelajari di sini, saudara dan saudari? Di dalam ketakutan kita, di dalam ketidakberdayaan kita itu, jangan tersekat di situ. Jangan pikiran kita tertumpu kepada ketakutan kita, kepada ketidakberdayaan kita itu. Sehingga kita lupa ada suatu kuasa yang berdaulat, yang mampu membawa kita keluar dari kemelut hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini. Apapun kemelut itu. Saya tidak tahu apakah pergumulan hidup Anda, tapi saya percaya setiap kita punya pergumulan hidup pada hari ini. Dan mari datang, serahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, kasihanilah aku. Dan beritahu Tuhan, apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan kepada Tuhan. Dan di dalam keputusasaan kita itu, dalam rasa takut kita itu, saudara dan saudari, jangan terpaku di situ, jangan berhenti di situ. Sadarlah dan ingatlah ada Tuhan yang berkuasa, yang boleh membawa kita keluar seperti pernah Daud dibawa keluar oleh Tuhan dari masalah dan persoalan, pergumulan kehidupannya. Mari kita lihat Mazmur 51 ayat 19b berkata demikian. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini kata Daud. Daud percaya, sungguh pun hatinya patah, sungguh pun hatinya remuk, kecewa pada sesuatu perkara. Daud percaya, Tuhan tidak memandang hina dengan apa kekecewaan, keremukan hati yang melanda kehidupan kita, yang melanda kita pada saat ini. Karena Daud percaya, dalam ayat yang ke-9, ya, kita lihat dalam ayat yang ke-9, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung.
air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Daud percaya bahwa setiap kesengsaraan Daud itu, setiap air mata Daud yang tercucur, yang keluar mengalir karena kesusahan, karena kesengsaraannya, kemelut hidupnya itu, Daud percaya Tuhan melihatnya, Tuhan mengetahuinya, dan Daud percaya Tuhan tidak membiarkan orang yang benar, orang yang percaya, orang yang berharap, bersandar kepada Tuhan, kesengsaraannya, air matanya sia-sia, akan berbalas. Daud percaya Tuhan pasti mengadili perkaranya dengan adil. Daud percaya Tuhan pasti mengadili perkaranya dengan benar dan adil. Sehingga kita lihat, ya, mari kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Yesaya 30 ayat 15 bagian akhir sekali, ya. Yesaya 30 ayat 15 bagian C berkata demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara dan saudari, apabila kita berada dalam kemelut kehidupan yang sangat sukar sekali, kita merasa kesusahan itu, masalah itu, kita tidak melihat penyelesaiannya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap tenang dan percaya, ya. Tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Ketenangan dan percaya kepada Tuhan adalah letaknya kekuatan kita, di mana kita bisa bertenang, bisa berpikir dengan baik, dan kita membiarkan Tuhan bekerja, berkarya, dan campur tangan. Jadi saudara dan saudari, apabila Tuhan bekerja, campur tangan, Tuhan selalu menggunakan orang lain. Orang yang kita tidak sangka yang Tuhan gunakan untuk membantu kita keluar dari masalah persoalan kita. Tuhan punya banyak cara untuk membantu kita. Seperti mana Tuhan membantu Raja Daud. Suatu Daud berpura-pura menjadi gila. Waktu itu Daud tidak menganggap pun bahwa dia bijak karena dia memilih menjadi orang gila. Tidak. Daud percaya bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan yang membantu dia. Tuhan yang memberikan dia pikiran, memberikan dia ide seperti itu sehingga ia terlepas. Dan siapapun manusia yang campur tangan dalam hidupnya sewaktu ia dalam pelarian itu, sewaktu ia diburu, Daud percaya itu semua karena Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Jadi jangan sekali-kali mempercayakan hidup kita, masalah kita ke tangan manusia. Percayakan kepada Tuhan, percayakan kepada Allah. Apalagi kalau kita tidak melihat jalan penyelesaian. Percayalah, hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu membantu kita keluar dari masalah kemelut dalam hidup kita. Saudara dan saudari, sesukar manapun masalah kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah kita. Kalau saat ini kita belum melihat jalan penyelesaiannya, percayalah, Tuhan pasti akan menjernihkan pikiran kita, menjernihkan otak kita, sehingga kita bisa melihat penyelesaian. Tuhan akan menggunakan siapa saja untuk ia gunakan membantu kita keluar daripada kemelut hidup kita. Jadi percayakanlah Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Saudara dan saudari, semoga kita diberkati dengan perkongsian pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.